Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Firdaus dengan NIM 19259200. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi ataupun implementasi Enterprise Resource Planning menggunakan software Odoo. Oke, di sini saya menggunakan dua modul, yaitu ada inventory serta pembelian atau purchase. Oke, tahap pertama kita itu adalah memilih modul yang akan kita gunakan. Karena saya menggunakan modul inventory serta purchase. Nah, lalu kita klik lanjut. Nah, kita klik di sini karena sebelumnya di sini saya menjelaskan mengenai perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, yaitu CV Sopasco. Nama perusahaannya adalah CV Sopasco. Nah, lalu kita masukkan emailnya. Nah, lalu kita pilih skala perusahaannya. Nah, lalu kita masukkan nomor handphonenya. Lalu kita klik mulai sekarang. Nah, ini adalah sebuah tampilan pada saat kita berhasil login atau membuat akun dengan menggunakan Gmail. Kita berhasil masuk ke dalam database yang kita buat di Odoo. Nah, pertama, karena perusahaan CV Sopasco ini bergerak di bidang percetakan, pertama kita adalah mengelola data stok persediaan. Nah, stok persediaan ini kita bisa melihat mengenai penerimaan, order pengiriman sampai manufaktur. Nah, jika kita ingin menambahkan produk, maka kita tinggal menambahkan di menu produk di sini. Nah, ini merupakan sebuah data yang ada pada stok inventory yang saya buat. Nah, misalkan di sini kita ingin membuat satu produk dan kita nanti akan membelinya ke vendor. Nah, kita bisa klik di sini baru. Nah, kita di sini buat nama produknya, misalkan adalah kertas A4. Nah, karena di sini adalah prosesnya adalah sebagai bahan baku, maka di sini dan hanya sebagai pembelian gitu, tidak bisa dijual karena ini merupakan sebuah bahan yang akan kita proses nanti. Nah, kita klik di sini, penjualannya kita hilangkan karena kita hanya akan membeli bahan ini. Lalu kita pilih di sini, ini tipenya apa? Apakah barang, layanan ataupun hal lainnya. Nah, lalu di sini kan ada harga jual. Karena kita hanya membeli, maka harga jual ini kita kosongkan. Nah, lalu ada pajak. Nah, ini kosongkan saja. Nah, modalnya untuk untuk membeli kertas A4 ini berapa? Misalkan harganya adalah 25.000. Nah, 25.000 ini, ini adalah unit, ini adalah satuannya kita bisa ganti, entah itu kita menggunakan meter, kilo, ataupun dan lain-lain. Seperti ini ya. Nah, lalu kita beri kategorinya. Ini adalah bahan untuk apa? Karena ini kertas, di sini ada bahan kertas. Bahan-bahan ini itu adalah hal yang saya buat di sini. Jika kalian ingin membuat hal lain, kalian tinggal saja masuk ke cari lebih dan tambahkan menu baru di sini. Nah, ini kategorinya adalah sebagai bahan baku kertas. Lalu ada referensi ini untuk seperti kode untuk si nama barang tersebut gitu. Misalkan di sini adalah kertas A4.
Nah, jika di sini sudah selesai, maka tinggal langsung save aja. Seperti itu. Nah, misalkan kita ingin melihat atau membuat produknya. Misalkan di sini kita ingin membuat produk X banner. Nah, produk ini yang dipesan oleh pelanggan kepada kita. Di sini kita buat contohnya X banner. Nah, karena ini adalah untuk dijual, maka pembeliannya kita akan centang karena produk ini adalah untuk dijual. Nah, tipe produknya barang, lalu kontes di tangan 0. Nah, lalu kita di sini ke harga jual. Harga jualnya berapa nih? Si X banner ini harga jualnya misalkan adalah 35.000. 35.000 itu berapa per meter? Nah, jika kalian ingin menggunakan pajak, bisa digunakan. Karena sini saya tidak menggunakan pajak, maka saya hilangkan. Nah, modalnya berapa nih untuk kita membuat X banner ini per meternya? Misalkan modalnya itu sekitar 25.000. Seperti itu. Lalu kategorisinya adalah produk jadi. Kenapa produk jadi? Karena ini digolongkan untuk beberapa produk yang kita jual. Referensi ini kita menggunakan XB aja sebagai penanda. Nah, jika sudah, maka kita tinggal save saja. Karena ini adalah X banner, itu adalah produk yang akan kita jual kepada konsumen. Oh, sudah tersedia. Oke. Kita ganti tambahin XBN. Nah, kita lihat nih di stok persegi produknya ada apa tidak. Nah, ini kan produknya sudah ada. Nah, ini kan stoknya masih ada yang kosong, ini kuantitinya di tangannya. Nah, bagaimana kita mendapatkan barangnya? Yaitu dengan cara kita melakukan pembelian. Pembeliannya kita masuk ke dalam modul purchase atau pembelian. Nah, ini merupakan perusahaan atau data vendor yang telah kita masukkan untuk kebutuhan pembelian barang yang diproduksi. Nah, jika kita ingin menambahkan vendor baru, maka kita masuk ke dalam order, lalu kita klik ke pemasok. Nah, di sini kita bisa menambahkan data vendor baru. Caranya kita klik baru. Nah, di sini kita klik nih, entah itu kita vendornya perorangan ataupun perusahaan. Jika perusahaan, kita tuliskan misalkan kita ingin mendapat vendor untuk bahan baku kertas, misalnya PT Sinar Dunia. Nah, di sini kita mengisikan biodata perusahaan, misal dari email, lalu telepon, lalu jalan, NPWP dan sebagainya. Misalkan kita di sini hanya membutuhkan emailnya saja, yaitu Sinar Dunia. Nah, jika sudah, maka kita klik save. Nah, di sini kan sudah masuk nih PT Sinar Dunia. Nah, lalu gimana caranya? Kita ingin memesan bahan baku kepada si vendor tersebut. Kita masuk ke order, permintaan penawaran. Nah, di sini kita klik baru karena kita ingin membuat pesanan baru kepada vendor. Nah, pemasok, kita cari pemasoknya. Misalkan yang tadi PT Sinar Dunia. Nah, lalu kita di sini klik tambah produk apa saja yang ingin kita pesan kepada PT Sinar Dunia. Misalkan art paper, lalu tambahkan lagi jika ingin membuat produk yang banyak. Laminasi Dove, nah itu termasuk ke dalam PT Sinar Dunia.
Nah, misalkan sudah seperti ini, berarti kita sudah membuat pesanan. Nah, kita cek dulu kita membutuhkan kuantitasnya berapa. Misalkan art paper kita membutuhkan 10 unit. Lalu laminasi itu misalkan kita membutuhkan 3 meter. Dan laminasi glossy membutuhkan 3 meter. Nah, sudah satuan unit ini itu sesuai dengan apa yang kita input pada saat menginputkan produk ataupun bahan baku di stok persediaan. Nah, ini harga satuannya karena kita membelinya 10 unit maka adalah 25.000. Nah, sudah seperti ini maka kita langsung mengirimkan request order kepada vendor. Nah, melalui email. Nah, teman-teman bisa mengedit ataupun langsung saja seperti ini. Lalu kita klik kirim. Nah, ini sudah terkirim kepada PT Sinar Dunia. Lalu kita konfirmasi order. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita lihat di stok persediaan apakah barangnya sudah diterima atau belum. Nah, ini kan ada hari ini. Nah, kita cek dulu pada saat barangnya kita terima apakah satuan kuantitinya sudah sesuai apa belum. Nah, jika belum, maka misalkan art paper ini hanya dikirim 9 unit, kurang 1 unit, maka ditulisnya jadi 9. Nah, lalu kita klik validasi untuk memvalidasi pesanan yang telah kita terima. Nah, misalkan barang yang tadi kan kurang 1 ya. Nah, bisa kita membuat back order untuk dikirimkan kepada kita kembali vendor untuk mengingatkan vendor bahwa barang yang dia kirim ini kurang 1. Nah, jika tidak ataupun barangnya sudah sesuai maka tinggal kita validasi saja. Nah, kita validasi. Nah, sudah validasi, kita masuk ke dalam pembelian lagi untuk melakukan pembayaran. Nah, ini kan tadi yang sudah diterima pada saat di stok persediaan. Lalu kita cetak dulu si purchase ordernya. Nah, apabila sudah terdownload, kita unggah tagihannya. Nah, jika sudah seperti ini, maka si nota pembayarannya kepada pihak vendor telah kita ketahui. Nah, kita misalkan pembayarannya itu adalah langsung penerimaan. Nah, kita sesuaikan bahwa ini kan sudah sesuai dengan yang ada di sini. Lalu kita konfirmasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah terlihat kwitansi pembeliannya. Kita tinggal klik bayar. Nah, kita pilih apakah melalui bank atau pembayaran manual. Jika sudah seperti ini, kita tinggal create payment. Nah, jika pembayaran sudah terkirim atau selesai, maka akan muncul lunas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.